Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua kalinya ya. Tadi terputus. Baiklah, saya lanjut ya. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi yang gabung ya, karena dia hang ya kalau bentrok. Oke. Tadi ya, saya sudah sedikit mengatakan, mudah-mudahan teman-teman dengar ya. Kayaknya putus tadi tuh. Jadi gini, memang mata kuliah kita ini adalah mata kuliah manajemen dana dan pembiayaan syariah ya. Akan tapi kita juga harus tahu ya awalannya ya. Awalannya itu apa sih? Nah, dari sini itu ekonomi syariah ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, ketika kita mempelajari mata kuliah ini ya, maka kita harus tahu ya bahwa kita belajar ya itu bukan berarti kita malah semakin sombong ya, bukan malah kita semakin takabur ya, karena ilmu ya dalam Islam itu adalah sesuatu yang bukan hanya, maksudnya dikatakan bahwa sains dalam Islam lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Tuhan ya. Jadi fungsi ilmu itu adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kita ketika mempelajari ini ya, manajemen dana dan pembiayaan syariah ini, kita harus bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, lalu sains yang kita kenal itu kan biasanya hanya segala sesuatu ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah ya, metode ilmiah ya. Jadi hanya human creation saja. Kan tadi ada yang gabung langsung hang dikit ya, untung nggak putus ya. Nah, perkembangan ilmu ekonomi Islam ini sendiri juga banyak yang mengkritisi ya, seperti bank syariah ya, ini banyak yang mengkritisi. Kalau dibilang tuh awal-awal tuh bank utopia gitu ya, sesuatu yang mimpi gitu loh. Kalau teman-teman dulu mungkin pernah ngelihat iklan dulu tuh iklan Jarum 76 ya. Nah, itu ada tuh ya, iklannya lucu tapi ada sedikit mendidik juga gitu ya. Salah satunya tuh ada seorang yang minta ya, dia minta untuk mukanya dirubah jadi ganteng gitu kan, ternyata nggak bisa, artinya mimpi gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa bank syariah itu mimpi gitu, nggak mungkin gitu, gimana caranya gitu, ekonomi Islam itu mimpi, nggak mungkin gitu kan, caranya gimana, yang namanya orang nabung di bank itu, yang namanya orang menyimpan dana di bank itu, mempelajari ekonomi itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, jadi sangat mengkritisi, nggak mungkin tuh mah, bukan ilmu itu, doktrin gitu kan. Nah, sedangkan perkembangan ekonomi Islam sendiri ya dari tahun ke tahun ya, semenjak runtuhnya peradaban Islam ya, yang terakhir yaitu peradaban Turki Utsmani ya pada tahun 1924 ya, lalu mulai lagi di 1930 adanya pengembangan ilmu fikih ya, lalu ada pengajaran ekonomi dan prinsip-prinsip Islam, lalu ada ekonomi Islam dan sistem ekonomi, dan sampai sekarang ini ya itu adanya pengembangan sistem keuangan Islam ya, pengembangan sistem keuangan Islam ya, yaitu salah satunya ini manajemen dana dan pembiayaan syariah ya, yang ada pada lembaga keuangan syariah. Nah, definisi ekonomi Islam. Nah, ini di awal-awal saya pernah menyampaikan ke teman-teman ya bahwa ekonomi yang konvensional itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan yang tak terbatas menggunakan faktor produksi yang terbatas. Akhirnya muncullah masalah utama ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity dan pilihan. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita hidup ya dalam kesederhanaan ya, tidak berdasarkan pada keinginan wants ya. Nah, jadi yang namanya wants itu, keinginan itu dia ada di luar sini ya, dia ada di luar. Di luar apa? Di luar sumber faktor produksi ini ya. Artinya nggak akan pernah tercukupi nih kalau kita nuruti keinginan ya. Tapi kalau kita mengikuti needs, kebutuhan, maka sumber faktor produksi akan melimpah. Nah, di sinilah definisi ekonomi Islam ya. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oke, saya akan mempercepat karena intinya bukan di sini ya, karena ini mata kuliah yang berbeda ya. Nah, ini ekonomi, bahwa ekonomi dalam Islam itu adalah aktivitas kolektif. Nah, dari sinilah ya, aktivitas kolektif ya. Nah, hakikat aktivitas ekonomi. Nah, ini nih nanti ya yang akan kita pelajari di sini ya. Yang akan kita pelajari adalah bahwa dalam memenuhi kebutuhan kita yang menuju kemenangan dunia akhirat ini, maka kita harus dapat menyikapi harta ya. Bagaimana harta kita dari mencari, bagaimana kita mengelola, dan bagaimana kita membelanjakan harta. Lalu bagaimana dari itu kita bisa mengembangkan, mendistribusikan, dan tukar-menukar harta itu maksudnya transaksi ya, transaksi. Nah, dari transaksi inilah akan ada namanya itu manajemen dana dan pembiayaan syariah ya, apakah investasi, ada mudharabah dan musyarakah, apakah itu lalu ada sosial, ada infak, wakaf, sedekah, dan hadiah hibah, lalu ada sosial tapi regulasi ya, yaitu zakat, warisan, kharaj, jizyah ya. Nah, inilah hakikat aktivitas ekonomi ya. Lebihnya itu nanti lah, ini di mata kuliah yang lain. Teman-teman tapi dapat mata kuliah ini enggak? Ekonomi Islam seperti mikro atau filsafat ekonomi Islam dapat enggak? Halo? Enggak dapat, Pak. Enggak, Pak. Ini satunya sendiri nih. Oke lah, nanti aja lah. Kita masuk ke ini aja. Nah, produk penghimpunan dana dan jasa bank syariah ya. Nah, ada produk penghimpunan dana dan ada produk jasa. Nah, bank itu sendiri dia undang-undang terbarunya itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ya. Ini sekitar ada 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu. Ada bank konvensional, ada bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, maksudnya itu bukan berdasarkan pada syariah ya. Dan berdasarkan jenisnya terdiri atas ada bank umum ya, bank umum konvensional, dan ada bank perkreditan rakyat. Lalu ada bank syariah ya, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah ya. Jadi kalau yang konven itu namanya perkreditan, kalau yang syariah ini namanya pembiayaan ya. Apa sih bedanya perkreditan dan pembiayaan? Ada yang tahu? Bedanya kalau perkreditan itu apa nih, ada yang nanya-nanya. Mau berubah. Sekarang udah berubah belum? Saya masih belum, Pak. Yang lain? Masih di yang hakikat aktivitas ekonomi, Pak. Saya udah berubah nih. Berarti agak lemot, Pak. Mungkin sinyal teman-teman kali. Iya kali, Pak. Ya. Oke. Ada yang udah berubah belum? Nah, ini kayaknya Saya sekarang belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Gimana, sama, Chan? Pak. Masih pengenalan ya? Produk pendanaan dan jasanya belum masuk? Belum. Belum, Pak. Gimana ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Lanjut aja ya. Saya juga bingung juga mau merubah yang sana. Saya udah berubah sih. Oke ya, jadi kalau perkreditan itu dia jadi bisa pinjam meminjam uang, ya, pinjam meminjam uang secara tunai, ya, secara tunai. Artinya tanpa ada barang sekalipun nggak masalah gitu ya. Tanpa ada barang dia tidak masalah, itu namanya perkreditan. Jadi kredit, jadi meminjam meminjam uang ya, tanpa adanya barang, dan dia ada tambahan pada di akhir pembayaran ya. Dan ini ada tambahan pada akhir pembayaran. Nah, kalau pembiayaan itu tidak seperti itu. Jadi kalau pembiayaan itu dibiayai, dikasih biaya. Biaya itu apa sih? Ada sesuatu gitu kan. Ya, biaya itu kan ada sesuatu. Ya. Sesuatunya itu apa? Ya, ada barang yang dibeli atau ada barang yang akan diciptakan gitu ya. Barang atau jasa yang akan diciptakan. Nah, itu namanya pembiayaan ya. Lalu unit usaha syariah ya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008
Jadi ada 3 jenis, ada bank konvensional. Bank konvensional itu ada bank umum konvensional dan ada BPR. Bank syariah, ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan ada yang ketiga itu adalah unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut dengan UUS, ya. Nah, ini adalah bagian, jadi dalam bank konvensional itu dia membuka pelayanan syariah, ya. Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan, ya. Jadi di bank konvensional itu dia melayani juga yang syariahnya. Kalau dulu itu ada apa tuh bank syariah mandiri, ya, ada BNI syariah, ya, terus ada yang awal-awalnya unit itu, ya, terus bank permata syariah, ya, terus ada apa lagi, BJB syariah, ya. Nah, itu dia dari unit usaha syariah. Atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah, ya. Nah, induknya misalnya di luar negeri apa nih, dia konven gitu, ya. Dia buka cabang di Indonesia, dia yang syariahnya. Nah, itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Teman-teman udah lihat masih belum berubah, ya? Belum, Pak. Ini, ya. Masih tetap sama, Pak. Kok bisa, ya? Jangan ntar lihat di YouTube-nya aja lah, ya. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, prinsip syariah. Ada prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Nah, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah atau syariah compliance yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi dari tubuh MUI itu ada bagian namanya DPS, ya, yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan UUS untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia. Jadi ada bank syariah, ada MUI, yang ada bagian dari MUI itu ada namanya DPS, ya. Ada Bank Indonesia, Bank Indonesia itu dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai peraturan bank syariah gitu, ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini harus dijalankan oleh bank umum syariah gitu, ya, yaitu mengenai pendanaan dan pembiayaannya. Nah, agar dia tidak melenceng, ya, dalam menjalani kebijakannya itu ada DPS gitu, ya, DPS yang mengawasi. Jadi fungsi DPS itu bukan membuat produk pendanaan dan pembiayaan syariah, ya, tapi DPS itu fungsinya adalah untuk mengawasi, ya, mengawasi apakah dia menjalankan sesuai syariah atau tidak, ya. Nah, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Lalu ada namanya akad, ya. Akad ini adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, ya. Atau ini saya plus kali ya biar ganti, ya, bisa nggak, ya? Oh alah, dia malah sini larinya, ya. Oke. Oh, pantesan teman-teman tadi belum berubah. Coba saya mau share screen yang Oke, sekarang kayaknya udah ngeliat, ya. Udah lihat, ya, udah ganti, ya. Sudah, Pak. Iya, jadi tadi itu harusnya di close dulu ternyata, ya. Saya kira tinggal ganti slide, dia bisa ganti otomatis, ternyata enggak, ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini juga ada namanya kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah. Antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak boleh mengandung unsur riba, ya. Riba atau riba. Riba itu berasal dari kata rib, ya, rib. Artinya itu adanya penambahan atau adanya aziyadah, ya. Adanya tambahan kalau
definisi dari Imam Romli ya, Imam Romli yaitu murid dari Imam Syafi'i ya, bermazhab Syafi'i ya, bahwa riba itu yang dimaksud dengan riba yang diharamkan itu adalah adanya penambahan ya, adanya tambahan manfaat ya, tanpa diimbangi dengan nilai pengganti yang seimbang ya, tanpa adanya equal counter value gitu ya, tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang. Nah, penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil ya, antara lain transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan ya. Nah, ini adalah transaksi pertukaran barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu apa sih? Barang-barang yang bisa dijadikan mata uang ya. Nah, apa aja tuh? Emas, perak, ya, makanan pokok, gandum, ya, makanan pokok itu ya gandum, lalu garam, ya, lalu garam. Terus transaksi yang kedua adalah transaksi pinjam meminjam, ya. Nah, kalau yang di atas itu transaksi pertukaran barang sejenis, yaitu misalkan kurma dengan kurma, gitu ya, kurma dengan kurma, atau beras dengan beras. Nah, ketika mau tukeran beras, misalkan gini nih, ada beras yang kualitasnya kurang bagus. Misalkan saya punya 2 karung beras yang kualitasnya kurang bagus. Lalu ada satu karung beras yang kualitasnya bagus. Nah, saya tukar tuh yang 2 karung beras itu dengan 1 karung beras tadi, ya yang kualitasnya kurang bagus itu 2 karung, yang bagusnya 1 karung. Nah, maka itu menjadi riba ya. Jadi riba ya. Kalau dia adalah makanan pokok, ya maka caranya adalah dijual dulu ya yang 2 karung tadi. Nah, lalu ketika sudah mendapatkan uangnya, ya, baru dibelikan yang 1 karung, ya. Nah, ribet banget sih, Pak. Ya, harus begitu, gitu ya. Harus begitu. Nah, lalu adanya pinjam meminjam. Nah, ini utang piutang, ya. Adanya utang piutang atau dain, ya. Nah, riba dain, ya. Riba dain ini riba nasiah, ya. Nah, kalau riba yang di atas riba buyu ya, riba jual beli, al-bai ya riba buyu yaitu ada tukar menukar barang sejenis ya, riba fadl. Nah, lalu yang kedua ini adalah riba dain atau nasiah ya. Mungkin ini teman-teman didapat di fikih muamalah ya. Muamalah udah dapat udah belum? Udah ya? Saya lupa, Mak. Udah belum? Udah Pak, di fikih muamalah semester 1 kalau nggak salah. Nah, ini ada bahasan gini juga kan ya. Maisir ya. Ya, ada maisir, lalu ada goror ya. Nah, maisir itu ada transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan. Jadi apa namanya? Misalkan gini, pada keadaan ya. Keadaan tuh hasil ya, hasil dari suatu keadaan. Nah, hasil dari suatu keadaan itu kan nggak ada yang tahu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu kan. Nah, misalkan taruhan bola itu maisir ya. Nah, itu bersifat tidak pasti ya dan bersifat untung-untungan ya. Lalu goror ya. Goror ini adalah transaksi yang objeknya itu nggak jelas, yaitu transaksi misalkan jual beli ikan dalam kolam ya, atau beli kucing dalam karung gitu ya. Kucing dalam karung kasihan banget ya. Tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Ada lagi namanya haram ya, transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah ya, haram secara zatnya ya. Ada lagi namanya zolim ya, transaksi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Nah, asasnya ya, perbankan syariah dan melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian atau prudent ya. Nah, tujuannya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan mereka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lalu fungsi ya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dan bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain yang menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Ya. Lalu bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, bank, ya, dan menyalurkan kepada pengelola wakif dan nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Nah, dari sini teman-teman udah belajar akuntansi syariah belum? Halo? Udah belajar akuntansi syariah?
Udah, Pak. Udah. Oh, udah. Oke, kalau udah ada berapa laporan keuangan pada bank syariah? Ada berapa laporan keuangan dalam bank syariah? Halo, halo. Ada berapa? Ada yang masih ingat kah? Ini kenapa mendadak menjadi sepi begini? Apa Pak? Coba Pak diulang. Ada berapa laporan keuangan pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah deh ya secara luasnya? Ada berapa? Ya, cari dulu ya. Betul Pak, lupa ingat. Oke. Ini ada Rafita ya, Rafita yang on kamera Rafita. Ada Aisyah, ada Herlina, ada Jumriyati, ada Ade Kurnia, ada Agung, ada Melisa, Muhammad Fardan, Putri Salsabila, Sri Handini, Cindy, Putri Sari, ya, Amalia, Debi Ayu, Tarisa Salsabila, Siti Maisaroh, ya, Yulia Fajrianisa, Kaniani Datul Fadilah, Lutfi Adibah, ada Muhammad Fahrudin, ada Kaniani Daul, Lutfi Adibah, Muhammad Fahrudin, Handoko Pratama. Ya, ini ada banyak, di sini ada 22 ya. Ada berapa? Anda yang masih ingat kah? Ya, daripada lama menunggu saya kasih tahu aja deh. Waktunya bentar habis lagi nih. Ada 8 ya, 8. Apa aja tuh? Laporan apa yang biasa itu laporan keuangan tuh ada, kalau secara normalnya 5 ya, tapi kalau yang syariah itu 8. Jadi tuh yang pertama itu adalah laporan laba rugi ya. Terus laporan perubahan modal. Terus apa lagi? Neraca. Laporan neraca. Terus catatan Atas laporan keuangan. Ya. Nah, seleksi pendapatan hasil. Nah, terus yang 6-nya apa? Ada laporan dana zakat, ya. Nah, lalu ada lagi laporan dana kebajikan. Nah, terus yang 8 itu ada lagi laporan investasi tidak terikat yang off balance sheet, ya. Yang off balance sheet artinya dia ada laporan bagi hasil ya, tapi dia sifatnya itu di luar dari, jadi ada laporan khusus gitu ya. Nah, di sinilah si bank syariah itu tidak akan mendapatkan bagi hasil dari situ, tapi dia dapatnya ujroh ya, dapatnya fee ya, dapatnya fee. Nah, makanya nih ya, dia ada. Jadi zakat, infak sedekah ya, zakat utama ya, ini adalah laporan zakat, infak sedekah bajikan ya. Nah, pembakuan prinsip syariah ya. Pertama ya, yaitu Bank Indonesia menjadikan fatwa DSN MUI sebagai pertimbangan membuat peraturan Bank Indonesia yaitu PBI dan surat edaran Bank Indonesia SEBI ya. Ada Bank Umum Syariah, ada Unit Usaha Syariah, dan ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menjalankan usaha dan membuat produk atau jasa sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Undang-undang tentang hukum pernyata standar akuntansi keuangan. Lalu ada lagi PAPSI, akuntansi akuntansi perbankan syariah ya, pernyataan akuntansi perbankan syariah dan lain-lain itu ya. Nah, lalu ada namanya DPS ya. DPS ini dia mengawasi ya, dia mengawasi apakah fatwa-fatwa ini dijalankan oleh bank syariah atau tidak gitu ya. Nah, di sini fungsinya DPS ya. Nah, bank syariah ya memiliki transaksi-transaksi, ada namanya titipan, ada namanya bagi hasil, ada namanya jual beli, ada namanya sewa menyewa, pinjam, ada lagi jasa ya, yang off balance sheet ini ya, di luar neraca ya,
seperti apa tadi itu investasi mudharabah tidak terikat itu ya. Nah, ini semua ini ada di dalam produk-produk ya, transaksinya bank syariah ya. Nah, prinsip dan produk. Nah, ada namanya funding. Nah, funding itu pendanaan ya. Funding, pendanaan ya. Ada lagunya atau lagu pendanaan, bukan ya. Oke. Ada lagi namanya titipan bagi hasil. Ya, titipan itu wadiah ya domanah ya. Biasanya ya apa namanya? Wadiah ya domanah. Itu titipan wadiah yang dananya itu boleh dipergunakan ya. Tapi dengan catatan tidak boleh berkurang dan harus tersedia ya apabila si nasabahnya itu dia membutuhkannya sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi. Jadi sama seperti teman-teman kalau nitip sendal ya di apa tuh tempat penitipan sendal di masjid ya kan. Misalnya nitip sendal tuh kalau nitip sendal tuh wadiah ya amanah ya. Tapi secara prinsip hampir sama ya. Prinsipnya itu ya dia harus tersedia ketika si pemiliknya itu mau ambil gitu loh. Jadi nggak ada istilah mohon maaf Pak Bu sendalnya lagi saya pakai jadi nggak bisa diambil dulu, nggak boleh kayak gitu ya. Sama yang wadiah atau manah gitu juga. Jadi nggak ada istilah Pak Bu mohon maaf dananya masih dipakai jadi nggak bisa ditarik dulu dan nggak boleh kayak gitu ya. Yang namanya titipan itu ya harus bisa diambil kapanpun juga ya. Oleh karena itu teman-teman kalau misalkan buka tabungan ya tabungan wadiah ya maka tabungan wadiah ini dia harus bisa diambil sewaktu-waktu ya. Dan wadiah ini juga biasanya jarang jadi deposito ya. Deposito wadiah nggak ada ya. Nah, kecuali yang nomor 2 nih bagian hasil ya. Bagian hasil itu bisa jadi tabungan ya, funding ya. Bisa juga dia jadi deposito ya. Kan produk pendanaan bank itu kan ada 2 ya, tabungan yang biasa dan juga ada tabungan deposito ya. Nah, untuk titipan ya istilahnya udah inilah ya harga mati lah ya untuk jadi tabungan aja gitu. Nah, tapi kalau bagi hasil itu dia bisa jadi apa? Titipan bagi hasil itu dia bisa jadi tabungan dan juga bisa jadi deposito ya. Nah, lalu financing ya, pembiayaan, pembiayaan financing. Nah, bisa jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan juga pinjaman ya. Atau qardul hasan ya, qard. Lalu ada lagi servis pelayanan ya. Ada namanya wakalah ya, kafalah, lalu ada solv ya. Nah, ini 3 ini ya. Perwakilan itu bisa wakalah, bisa juga hawalah ya. Hawalah perwakilan. Nah, kalau penjaminan itu kafalah ya. Lalu lagi ada namanya pertukaran valuta. Nah, penjaminan itu bisa kafalah, bisa juga rahan ya. Rahan gadai ya. Nah, gadai pegadaian. Nah, itu ya penjaminan ya. Lalu pertukaran valuta, solv ya, solv. Nah, ini adalah produk dari pelayanan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, wadiah, mudharabah. Ada namanya financing itu murabahah, yaitu jual beli ya. Murabahah itu bagian dari jual beli. Kalau jual beli itu sendiri namanya al-bai ya. Jual beli itu sendiri namanya al-bai. Tapi al-bai itu dalam jual beli itu atau buyu